Nah, acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Dr. Kandidat Dr. Bapak Roy Alminfa SHMH. Beliau adalah seorang mediator ya, yang sekaligus juga sebagai Ketua Umum DPP MMI, yaitu Mediator Masyarakat Indonesia, seperti itu. Nah, mediator ini memiliki fungsi yang penting ya, terutama dalam proses mediasi pada suatu kasus ataupun sengketa. Nah, mediator ini mempunyai fungsi untuk mendengar, mendampingi, dan memfasilitasi negosiasi antara para pihak untuk menentukan jalan keluarnya sengketa. Nah, sebelum Bapak Roy Alminfa SHMH untuk memberikan materinya, terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari beliau. Bapak Dr. Kandidat Roy Alminfa SHMH ini adalah seorang advokat, konsultan hukum pajak, mediator. Riwayat pendidikan beliau S1 diselesaikan di FH Universitas Ahmad Dahlan, kemudian juga untuk S2-nya program magister diselesaikan di Universitas Islam Indonesia, dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan ya, untuk S3-nya juga di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Nah, untuk pengalaman kerjanya juga sudah banyak ya, kalau kita lihat di CV beliau adalah seorang mediator non-hakim di PN Yogyakarta, di PN Sleman, ada juga di PA Yogyakarta, PA Sleman, dan juga pengacara di beberapa perusahaan ya, baik di kota Jogja ataupun di luar seperti di Jakarta, di Pontianak, di Sukoharjo, dan Bekasi. Nah, kemudian juga pengalaman organisasinya juga sudah banyak ya. Beliau menjadi, tadi yang saya sebutkan adalah Ketua Umum Mediator Masyarakat Indonesia atau MMI. Kemudian beliau adalah Managing Partner dari RAM Law Office, dan menjadi direktur dari Yayasan Bantuan Hukum ya, RAM Indonesia, menjadi direktur dari LPP Otoda. Sangat tepat sekali pada pagi hari ini kita dapat mendengarkan bersama-sama pemaparan dari Bapak Dr. Kandidat Roy Alminfa SHMH terkait dengan bagaimana peluang dan tantangan untuk menjadi seorang mediator saat ini, terutama bagi teman-teman semuanya yang nanti akan segera lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jana Badra, sehingga nanti Bapak Roy Alminfa bisa memberikan semangat dan juga motivasi kepada teman-teman semuanya. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Roy Alminfa SHMH untuk memberikan materinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih moderator. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Jana Badra, Dr. Sudiana, kemudian yang saya hormati guru saya, dan sekaligus senior saya, pemateri dari Dr. Haji Acil Suyanto, kemudian Ibu Wakil Dekan, selaku penanggung jawab Ibu Diah, dan kemudian Bapak Ibu dosen, serta teman-teman lulusan atau calon lulusan besok yang Agustus akan diwisuda. Jadi pagi hari ini alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Jadi saya hanya sharing saja, tidak menggurui, karena kalau untuk menggurui Bapak Ibu dosen mungkin lebih expert di bidang saya, dan juga Pak Acil mungkin lebih ahli dibandingkan saya. Namun di sini saya hanya sharing-sharing, berbagi pengalaman saja terkait dengan salah satu profesi yang akan mungkin ya menjadi pilihan atau alternatif bagi teman-teman yang akan menjadi sarjana hukum nantinya. Jadi saya mungkin tadi Pak Cil tidak menggunakan slide, saya akan menggunakan slide, dan mudah-mudahan ini bisa dilihat oleh teman-teman untuk mempermudah memberikan pemahaman juga. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah perkenalkan diri saya. Ada sebuah organisasi yang baru yang mungkin juga belum dikenal juga dan belum dilirik juga oleh masyarakat banyak. Ada suatu perkumpulan namanya mediator. Nah, mediator inilah salah satu profesi yang akan saya jabarkan kepada teman-teman sebagai
katakanlah untuk pertimbangan nanti seperti itu. Jadi sebelum saya masuk ke mediator, saya akan buka sedikit mungkin pekerjaan atau profesi hukum itu. Karena banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, apa sih pilihan-pilihan yang baik bagi saya calon sarjana hukum nanti ketika saya sudah lulus. Saya melihat beberapa hal yang perlu disampaikan agar teman-teman ketika lulus itu sudah punya bayangan profesi apa yang akan digeluti nantinya. Kita akan melihat dulu data lulusan sarjana hukum dari Fakultas Hukum di Indonesia yang cukup tinggi. Kenapa ya saya sampaikan hal ini? Karena sangat penting. Ya, coba bayangkan kita akan bersaing dengan teman-teman lulusan sarjana hukum secara global seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita catat satu universitas bisa meluluskan 50 sarjana hukum setiap tahunnya, bayangkan berapa persaingan kita. Nah, ini yang harus kita pahami secara bersama. Di Jogja saja, lihat, itu ada sekitar 9 fakultas hukum, kalau nggak salah ya, 9 atau 10. Kalau di Indonesia ada 34 provinsi, dikalikan, katakanlah satu provinsi itu ada 2 fakultas hukum, maka di Indonesia dapat dihitung bahwa fakultas hukum yang ada di Indonesia sekitar 68. Nah, kalau 68 itu meluluskan 50, katakanlah ya, 50 mahasiswa fakultas hukum setiap tahunnya, artinya ada sekitar 3.500 mahasiswa fakultas hukum atau sarjana hukum. Lalu dari 3.500 itu, memang peluang terkait dengan karir profesi hukum itu sangat terbuka, terutama di sektor pemerintahan. Tetapi dari hasil pengamatan saya, mayoritas lulusan sarjana hukum itu sekitar 80%-nya lebih tertarik pada lembaga pemerintah. Sedangkan lembaga pemerintah setiap tahun membuka peluang ASN atau PNS itu terbatas. Kadang-kala ada yang tidak ada. Kalaupun ada, untuk kuota sarjana hukum itu paling tidak hanyalah paling banyak ya, mungkin sekitar 500. Koreksi kalau saya salah ya, karena datanya saya tidak dapat, tapi itu perkiraan saja. Artinya apa? Ada 3.000 sarjana hukum yang notabene akan menunggu antrian untuk ikut PNS tahun-tahun berikutnya, sehingga usia semakin beruban ya, dan kerjaan juga tidak didapatkan. Nah, inilah menjadi soal bagi kita semua, bagaimana tantangan untuk lulusan hukum itu tidak hanya berpaku kepada pengabdi negara, tidak hanya berpaku kepada ASN. Banyak peluang yang terbuka di sektor swasta. Oke, teman-teman juga banyak di sektor swasta, tetapi juga tidak mayoritas. Di sektor swasta itu rata-rata di teller bank misalkan, di HRD, atau legal perusahaan misalkan ya, itu sebagian kecil. Tetapi 80% tadi masih berharap menjadi PNS sehingga menjadi pengangguran. Sedangkan mereka kalau punya potensi dan pemahaman yang baik tentang wirausaha di bidang jasa hukum, mereka harus melek, harus membuka diri bahwa ada loh profesi yang terbuka luas untuk kita, tidak hanya di sektor pemerintah dan swasta, ada namanya jasa untuk membuka kantor-kantor bidang hukum. Misalkan senior kita Pak Acil semenjak 80-an. Saya masih bayi, dia sudah menjadi seorang lawyer yang expert. Sudah ahli di bidangnya, sehingga dia sudah mesti istiqomah dan sekarang masih bertahan. Siapa yang nggak kenal dengan Pak Acil? Sebagai contoh, untuk teman-teman jadikan sebagai suatu motivasi bagaimana menjadi seorang lawyer misalkan. Atau konsultan hukum bisnis. Banyak teman-teman jadi advokat kemudian lari ke konsultan hukum bisnis. Ada juga yang konsultan hukum pajak. Ada juga yang menjadi auditor hukum. Jadi kurator. Jadi itu yang kotor-kotor jangan dilakukan. Tapi yang kurator, auditor, mediator itu profesi yang bagus. Tapi jangan jadi koruptor. Itu yang penting sekali. Nah, tetapi apapun itu profesi kita, yang penting tetap istiqomah tadi. Maka yang mengawasi selain diri kita ada lembaga atau dewan pengawas dari kalau profesi advokat ya. Jadi itu yang perlu dipahami untuk pengantar saya yang pertama. Yang kedua,
berbicara untung rugi profesi bidang hukum. Jika profesi bidang hukum bekerja di sektor pemerintah, seperti PNS, hakim, ya, jaksa, polisi, mungkin dapat ditanya dalam sekarang tuh cita-cita teman-teman yang pengen lulus tuh pasti pengen itulah. Jadi pengen jadi hakim, pengen jadi jaksa, pasti di sana seputaran situ. Atau pengen legal perusahaan biasanya, atau kerja di bank, rata-rata seperti itu. Mungkin bisa dicek satu-satu pertanyaan sekarang, saya bisa pastikan itu teman-teman pasti lebih ke sana. Nah, memang betul ada kelebihan di sektor ini. Kita bekerja di pemerintah atau dikerja di sektor perbankan, kita digaji secara pasti setiap bulannya. Pasti. Penghasilan kita setiap bulan pasti. Itu keuntungannya. Nah, berbeda hal dengan profesi bidang wirausaha seperti jasa hukum seperti advokat, mediator, konsultan hukum. Mereka tidak memiliki penghasilan minimal dan juga maksimal. Dari yang tidak terlihat, bahkan yang sangat terlihat. Artinya apa? Bisa tidak mendapatkan sama sekali, tapi bisa wow. Tetapi konsekuensinya, kalau tidak memiliki klien, sama saja menjadi pengangguran. Jadi pengacara, pengangguran, banyak acara. Pontang sini, pontang sana, atau apapun pekerjaan kita, kalau tidak ada klien, ya sama halnya menjadi pengangguran. Tetapi beda dengan instansi pemerintahan, seperti sekarang PPKM misalkan, ya tetap mendapatkan penghasilan. Itu pengantar awal saya. Kemudian kita akan fokus pada sektor profesi mediator. Apa sih mediator itu? Mediator itu kalau kita lihat dari peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 ya, merupakan hakim atau pihak lain sertifikat mediator. Nah, orang yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa harus memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi ada namanya mediasi juga. Mediasi itu adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mendapatkan kesempatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Nah, tadi ada mediator hakim, ada mediator non-hakim atau sertifikat mediator. Sertifikat mediator itu adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Jadi, peluang menjadi mediator itu sebenarnya sangat terbuka bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang mediator. Kenapa? Sebenarnya kita melihat sebelum ada pengacara itu sebenarnya profesi mediasi itu atau mediator itu sudah ada. Kita melihat sejarah di mana dikenal semenjak lama. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, mediasi itu sudah ada. Namun tidak begitu terkenal atau familiar di telinga kita karena kita sering mengenal kata musyawarah kekeluargaan. Tetapi substansi, materi, apa yang terkandung di dalam musyawarah kekeluargaan itu adalah mediasi. Kita bisa lihat sejarah. Upaya mediasi sudah dikenal dalam ketentuan perdamaian yang termuat di dalam pasal 130 HIR. Ketentuan yang sama juga ditemukan dalam pasal 154 RBG. HIR dan RBG ini siapa yang membuat? Apakah sejak zaman pemerintah Indonesia? Tidak. Selain itu, mediasi juga diperkuat dengan undang-undang tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ini adalah bentuk mediasi yang sudah lahir dari zaman dahulu sampai dengan tahun 1999, kemudian Mahkamah Agung juga mensupport itu sendiri. Jadi kita akan coba lihat bahwa HIR, berdasarkan data yang saya dapat, tercantum dalam berita negara 16 tahun 1848. Kemudian kita lihat lagi RBG. RBG sejak kapan? RBG itu tercantum nomor 227 pada tahun 1927. Sama sebelum Indonesia merdeka.
Tetapi posisi seorang mediator itu sampai dengan sekarang belum mendapatkan tempat seperti advokat. Advokat sudah ada payung hukumnya, yaitu Undang-Undang tentang Advokat. Mahkamah Agung sebenarnya sudah membentuk beberapa pengaturan tentang mediasi ini. Meskipun saya rasa masih belum maksimal. SEMA nomor 1 tahun 2002 pernah dibentuk oleh Mahkamah Agung tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai. Yang kedua, Perma nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan, kemudian diganti nomor 1 tahun 2008, dan terakhir Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Cukup membuat saya merasa yakin bahwa profesi mediator itu akan baik ke depannya, akan berkembang ke depannya. Saya melihat di pemerintahan daerah NTB, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sana sudah ada peraturan daerah provinsi tentang balai mediasi. Sudah ada peraturan daerah Lombok. Pemerintah daerah sudah membuka ruang. Bagaimana posisi mediator itu sangat strategis dalam menyelesaikan konflik-konflik. Saya tidak bermaksud mengecilkan profesi advokat, tidak. Saya juga seorang advokat. Sebenarnya ketika ada konflik itu, yang utama yang dilakukan adalah mencari seorang mediator, bukan advokat. Tetapi bangsa kita, mayoritas kalau ada sengketa mencari pengacara atau advokat. Kalau advokat itu adalah langkah kedua. Ketika ada sengketa, pertama kali yang dilakukan adalah mencari mediator. Ketika mediator sudah menyelesaikan konflik ini, tidak berhasil, barulah lari kepada advokat atau pengacara. Itu gerbang kedua yang harus ditempuh oleh masyarakat. Sebenarnya ada sengketa. Contoh, penyelesaian sengketa Gerakan Aceh Merdeka, apakah bisa diselesaikan dengan penegakan hukum? Tidak. Tidak selesai di situ. Apa yang diselesaikan? Diselesaikan dengan proses mediasi. Kalau advokat itu profesinya mulia, mediator itu profesinya lebih mulia. Nah, itulah perbandingannya kira-kira. Tapi kalau berbicara soal case pidana, memang tidak membutuhkan seorang mediator. Tapi perlu diingat juga, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatannya adalah mediasi. Artinya pidana pun sekarang sudah pelan-pelan mengadopsi mediasi itu. Untuk menciptakan rasa keadilan itu adalah proses mediasi. Jadi tidak hanya terbatas pada perkara-perkara perdata, perkara pidana pun sudah mulai bergeser. Bagaimana strategisnya mediasi itu dalam menyelesaikan suatu sengketa. Lalu kita berbicara soal peluang profesi mediator. Bicara soal peluang, apakah sengketa itu alami atau rekayasa? Mungkin banyak yang di sini berpikir bahwa rekayasa. Tetapi yang perlu diingat, bahwa sengketa itu adalah alami. Diri kita saja tidak terima dengan physically kita aja, itu dua bagian dari sengketa. Lahiriah yang timbul di dalam hati dan pikiran kita, itu adalah sengketa. Apalagi ada nafsu ingin menguasai objek orang, misalkan tanah, ingin tambah 1 meter samping. Itu adalah bagian dari sengketa yang sudah muncul secara alami. Artinya apa? Setiap orang itu berpotensi memiliki sengketa. Baik itu sengketa dalam dirinya sendiri maupun sengketa dengan orang lain. Dalam skala kecil maupun skala besar. Artinya apa? Untuk menjadi mediator itu peluangnya sangat besar. Lalu bagaimana peluangnya? Kalau kita melihat peluang, Mahkamah Agung sudah membuka diri melalui Perma yang terakhir nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Apapun agama, apapun latar belakang, baik itu sarjana hukum atau bukan, di dalam Perma ini memberikan ruang kepada teman-teman, terutama yang lulusan hukum, untuk menjadi seorang mediator di pengadilan. Nah, itu peluang yang sudah dibuka oleh Mahkamah Agung. Lalu, adakah peluang di luar pengadilan? Luar pengadilan, nah terbuka luas kepada siapa saja. Teman-teman, bagi yang berada di pemerintahan desa,
itu bisa menjadi mediator di desa. Konflik-konflik itu, sengketa tanah itu akan pertama lari kepada desa dulu. Biasanya meminta bantuan kepada tokoh-tokoh di desa. Bayangkan kalau Bapak Ibu yang bakal menjadi sarjana itu plus menjadi pejabat di desa itu, plus juga menjadi mediator, tentu kesempatan dan peluangnya akan terbuka lebar. Kemudian pemerintah kabupaten kota juga membutuhkan mediator seperti Provinsi NTB tadi. Ada namanya balai mediasi yang diisi oleh mediator-mediator yang profesional, yang bersertifikat. Nah, kemudian juga lingkungan perusahaan, banyak perusahaan mengalami sengketa antar pekerja dan perusahaan, itu ada namanya bipartit. Di bipartit disitulah peluang untuk menjadi mediator selesaikan. Kalau tripartit melibatkan mediator di Disnaker, sedangkan bipartit masih ada peluang untuk dimediasi antara para pihak atau melibatkan mediator yang seperti itu. Kemudian mediator di lembaga arbitrase seperti BANI itu terbuka bagi teman-teman yang ingin menjadi mediator di lembaga-lembaga arbitrase yang ada di Indonesia. Nah, membuka kantor mediator. Seperti halnya profesi pengacara, mediator juga bisa membuka diri untuk membuka kantor secara mandiri. Itu berbicara soal peluang. Tetapi berbicara soal peluang tentu ada tantangan. Ya, tantangan yang saya sampaikan tadi bahwa kurangnya dukungan dari pemerintah itulah menjadi persoalan kita sekarang sebagai profesi mediator. Kurangnya dukungan itu karena belum ada undang-undang tentang mediator. Meskipun sudah ada undang-undang tentang arbitrase, tapi menempatkan lembaganya, tapi bukan mediatornya. Kalau advokat itu kan mediatornya yang diundangkan, bukan lembaganya, bukan organisasinya yang diundangkan, tetapi mediatornya. Tapi advokatnya, sorry. Ya. Kemudian budaya kita. Budaya kita ini, kita mengenal namanya budaya gotong royong, budaya musyawarah kekeluargaan. Tetapi pada prakteknya yang miris, yang membuat saya menjadi bertanya-tanya, lebih senang kita bersengketa daripada berdamai. Banyak kasus-kasus yang saya amati juga, anak menggugat orang tuanya, lebih suka bersengketa kita. Pokoknya kalau ada sengketa pengadilan, pokoknya ada sengketa pengadilan. Inilah yang menjadi masalah dan menjadi soal juga bagi Mahkamah Agung, bagaimana perkara itu numpuk. Sehingga penyelesaiannya butuh waktu yang cukup lama. Sehingga kalau di mediasi di pengadilan pun banyak yang gagal. Jadi Pusat Penelitian dari Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung itu mengatakan bahwa data mediasi di persidangan yang berhasil secara nasional itu tidak sampai 4%. Kenapa? Karena budaya tadi. Kita lebih senang bersengketa. Ujung-ujungnya kalau sudah kalah, mohon maaf, baru menyesal. Jadi inilah yang menjadi tantangan selaku profesi mediator di dalam sekarang ini. Nah, kemudian keuntungan mediasi. Ini perlu dipahami. Mediasi itu cepat dan singkat. Karena prosedur mediasi sederhana, maka waktu penyelesaiannya, konfliknya juga lebih jauh, lebih sedikit. Beda dengan sengketa di pengadilan, tidak ada banding ya. Kemudian ada kasasi, ada PK. Dan tentu ada biaya tambahan kepada pengacara yang akan menangani kasusnya. Setiap tingkatan itu pengacara akan menarikkan tarif yang berbeda. Tidak bisa all in dari A sampai Z, mau sampai PK pun tetap satu bayaran, tidak. Tapi kalau mediasi, fee-nya mediasi itu sudah mediasi, berhasil tidak berhasil, selesai begitu. Kalau berhasil ya sudah. Kemudian yang kedua, sama-sama untung. Forum mediasi itu sangat memberikan peluang bagi para pihak itu saling menguntungkan. Para pihak itu bisa mensepakati sesuai dengan keinginannya. Berdasarkan kepentingan para pihak. Misalkan, masalah utang 100 juta. Daripada ke pengadilan, bayar lawyernya fee-nya 10% lagi, kemudian biaya pengadilannya lagi, segala macam. Ya sudahlah, di mediasi,
Dari 100 juta, ya udahlah saya kurangi sebagai prihatin saya, kamu juga mengalami kerugian, bayar deh 90 juta atau 80 juta, selesai. Daripada dia harus membayar separuhnya untuk biaya peradilan dan biaya advokat misalkan. Maka akan sama-sama untung. Satu merasa diringankan, yang satu uangnya baliknya cukup besar ketimbang tidak balik sama sekali atau balik separuh, 50%. Kemudian terpercaya. Mediasi itu adalah lembaga yang terpercaya. Mediator itu orang yang profesional, yang benar-benar jujur. Memediasi para pihak, tidak ada kepentingan di situ. Sedangkan di pengadilan, mohon maaf, lembaganya sudah berbeda. Di situ ada PP, ada hakim, ada pihak lawan. Dan mohon maaf sekali dengan lembaga peradilan kita belum bersih. Makanya saya bilang, saya haramkan bagi siapa yang memberikan suap dan menerima suap. Karena apa? Karena sudah merusak sistem negara ini, sudah merusak sistem hukum. Nah, ini salah satu contoh bahwa mediasi itu adalah terpercaya. Bagaimana? Karena tidak ada lembaga lain, ada satu, dua pihak atau tiga pihak, satu orang mediator, tidak ada PP-nya, mau lobby-lobby sama PP tidak ada. Jadi ini salah satu keuntungan mediasi. Kemudian ada juga adil sebagai forum penyelesaian sengketa. Tidak ada menang kalah. Peradilan pasti ada menang kalah. Yang menang pasti bahagia. Yang kalah pasti menangis. Jadi kalau ada forum penyelesaian yang paling adil, yang mendekati keadilan, karena kalau keadilan yang hakiki itu milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, tetapi keadilan manusia itu adalah keadilan perdamaian. Nah, ini adalah bagian dari pentingnya untuk menyelesaikan segala sengketa itu melalui proses mediasi. Nah, kemudian adalah berkekuatan hukum. Kalau proses perdamaian itu dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, kemudian didaftarkan melalui pengadilan untuk ditetapkan akta perdamaian, maka ketika terjadi sengketa, para pihak tidak melaksanakan atau wan prestasi, tinggal ajukan permohonan eksekusi, selesai. Tidak perlu proses persidangan, tidak perlu ada PK, tidak perlu ada kasasi. Karena sifatnya adalah ingkrah. Nah, jadi berkekuatan hukum jika para pihak melaksanakan itu melalui permohonan penetapan akta perdamaian di pengadilan. Nah, ada permintaan dari panitia untuk menceritakan pengalaman pribadi tentang mediasi. Tentu menjadi mediator itu tidaklah mudah, sama halnya juga menjadi pengacara tidaklah mudah juga. Butuh waktu, butuh kematangan, dan kita untuk menjadi mediator itu harus memiliki jiwa atau nilai yang pertama itu dapat dipercaya atau amanah. Orang yang bersengketa, kalau kita bisa pegang, Bapak Ibu ini percaya dengan saya, yang para pihak ini, penyelesaian sengketanya akan lebih mudah. Dan bahkan saya yakin rata-rata berhasil. Itulah yang harus pertama dipegang oleh mediator. Kuncinya untuk menjadi mediator berhasil itu yang pertama itu. Nah, untuk meraih kepercayaan itulah kita harus menyampaikan bahwa kita benar-benar netral. Berbeda kalau lawyer ya, kalau pengacara itu pasti memihak salah satu. Kita tidak perlu mendapatkan kepercayaan dari lawan, tidak perlu. Tetapi kalau mediator, kita harus mendapatkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Itu modal pertama yang harus dipegang oleh calon mediator yang bakal menjadi mediator nanti. Yang kedua, dia harus percaya diri bahwa dia mampu menjadi mediator. Jangan sampai lihat lawannya ini, mohon maaf, dokter-dokter misalkan, jadi takut, tidak. Kita harus berani. Kenapa? Karena kita harus percaya diri bahwa kita mampu mencarikan win-win solution-nya. Alternatif penyelesaian sengketa. Kita, ibarat kata mereka maunya seperti apa, kita coba.
tetapi kepentingan tersembunyi di dalam diri mereka itulah yang menjadi kunci kita untuk menyelesaikan sengketa. Itu yang kedua yang harus dimiliki. Yang ketiga, komunikatif. Mediator itu layaknya seorang ustadz. Harus pintar bicara, tetapi bukan pintar nipu. Berbicara. Kepintaran kebicara di sini adalah tujuannya adalah agar mereka merasa terbantukan. Jangan sampai para pihak ini nggak bisa ngomong, terbata-bata, mediator juga nggak bisa ngomong. Jadi ujung-ujungnya bukan mediasi namanya, tapi meditasi namanya. Jadi itu yang harus dimiliki oleh seorang mediator yang penting. Tapi ada beberapa hal yang mungkin akan didapatkan dalam pelatihan mediator nanti. Itu penting yang mau saya sampaikan secara umum yang harus dipahami oleh teman-teman sarjana hukum Universitas Jana Wadra. Nah, pengalaman saya menjadi mediator juga pahit. Saya pernah menyelesaikan suatu sengketa antara masyarakat Galian C di daerah Kabupaten Magelang, tepatnya di Desa Kaliurang ya. Nama desanya Kaliurang tapi masuk ke wilayah Kabupaten Magelang, kemudian dengan masyarakat dengan sopir truk yang mengangkut pasir-pasir itu. Nah, di situ pengalaman saya pertama kali menjadi mediator yang menyebabkan saya juga hampir terancam jiwa dan keselamatan saya. Kenapa? Ya karena waktu itu tidak ada praktek magang ya. Mediator itu berbeda dengan pengacara. Kalau pengacara ada magang 2 tahun. Tapi kalau mediator itu prakteknya hanya waktu pelatihan. Sedangkan praktek lapangan, kalau kita nggak punya ikut kantor siapa, kita secara pribadi, kita harus terjun langsung. Nah, disitulah kalau kita tidak paham di awal ya, banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tetapi itu adalah pembelajaran bagi saya bagaimana waktu itu saya menyelesaikan konflik itu. Pertama, saya berpikir bagaimana besok yang pertama, lokasi untuk penyelesaian sengketa itu tidak boleh di balai desa yang sifatnya di sana adalah mayoritas. Kemudian juga harus ada pengamanan khusus kalau memang di lapangan. Jadi untuk mediasi itu saya lebih memilih sekarang ya, itu di kantor atau di hotel atau tempat yang resmi yang untuk digunakan sebagai mediasi. Jadi bukan di lapangan lagi. Kalau mediasi di lapangan itu berisiko. Itu pengalaman buruk saya. Ada juga pengalaman-pengalaman yang lain ya sama halnya ya kita diancam seperti pengacara ya pasti, tetapi sebagai mediator tidak usah takut karena bagian dari profesi kita adalah menengahi. Nanti ketika mereka sudah yakin dan percaya dengan kita bahwa kita mendukung mereka menyelesaikan sengketa bukan membuat masalah, ya tentu mereka akan bisa paham secara perlahan. Tengahi. Untuk menjadi mediator, nah ini yang perlu saya sampaikan. Agak berbeda sedikit dengan pengacara atau advokat. Kalau untuk menjadi mediator itu, pertama bisa seorang hakim juga harus mengikuti sertifikasi mediator sekarang, atau orang yang bukan hakim tetapi lulusan pelatihan sertifikasi mediasi, yang diselenggarakan boleh oleh Mahkamah Agung langsung, atau oleh lembaga yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung, atau ya oleh lembaga yang bekerja sama dengan lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Kalau kita, Mahkamah Agung belum memberikan akreditasi kepada lembaga kita, namun kita bekerja sama dengan lembaga yang sudah terakreditasi, yaitu dengan Pusat Mediasi Indonesia, UGM. Nah, untuk pelatihan, tadi kalau advokat itu ada PKPA. Kalau kita namanya pelatihan sertifikasi. Itu paling singkat 3 hari dan 1 hari ujian, jadi ada 4 hari. Paling cepatnya seperti itu karena ada jumlah jamnya yang harus terpenuhi. Namun untuk kita, kalau di lembaga kita itu kita adakan pelatihan tambahan khusus. Jadi ada materi khusus yang kita berikan di hari kelima sebagai sebuah tambahan bagi teman-teman untuk menspesialkan diri sebagai mediator apa. Kata Pak Acio tadi, mediator misalkan advokat di bidang pidana saja, di bidang corporate saja atau apa. Nah, di mediator pun kita buat seperti itu. Ada tambahan materi khusus di bidang pertanahan, kemarin terakhir kita di bidang sengketa perbankan, tetapi itu adalah tambahan saja. Mau menjadi apapun bebas, menyelesaikan sengketa apapun bebas.
Tetapi yang sangat penting di situ adalah memiliki sertifikatnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Jadi sebagai motivasi dari saya, karena diminta untuk membuatkan motivasi, cuma tidak enak juga saya bacanya. Kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, namun kamu akan mendapatkan apa yang kamu perjuangkan selama ini. Kemudian ada 2, apa yang kamu inginkan saat ini tidak akan selalu mudah, tetapi jika kamu bekerja keras dan tidak menyerah, kamu akan sampai pada tujuan yang kamu inginkan. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.